Shalom sahabat Katolik, pada tanggal 25 Desember kita merayakan Hari Raya Natal 2025. Hari penuh sukacita ketika kita mengenang kelahiran Yesus Kristus lahir ke dunia. Natal adalah kabar gembira tentang Allah yang hadir di tengah kehidupan manusia dalam kesederhanaan, kerapuhan, dan realitas dunia nyata. Namun dalam masa penantian dan persiapan Natal ini, kita juga dihadapkan pada kenyataan yang menyedihkan dan membawa duka. Berbagai bencana alam berupa banjir terjadi di wilayah tanah air, seperti Bali, Malang, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bencana-bencana ini membawa penderitaan, kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan orang-orang yang dikasihi. Tentu saja sahabat Katolik, bencana ini tidak terjadi begitu saja. Banyak berbagai faktor yang mempengaruhi bencana itu, seperti deforestasi hutan besar-besaran karena keserakahan manusia yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya sahabat Katolik, kita akan menyaksikan satu video dari @faril_nurul7 dengan hashtag Save Earth yang menjadi salah satu contoh deforestasi hutan khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Peristiwa ini menjadi tantangan ekologis bagi kita bahwa kita belum mampu menjaga keseimbangan dan kelestarian alam sebagai rumah bersama. Kita masih menebang hutan secara tidak bertanggung jawab, merusak tempat tinggal hewan, dan mengakibatkan kepunahan keanekaragaman hayati. Sehingga akibat dari kerusakan itu juga berdampak bagi saudara-saudari kita. Maka melalui duka ini mengajak kita untuk merenung. Apakah kita sudah merawat keanekaragaman hayati alam, hutan, laut, sungai, gunung sebagai rumah bersama? Ataukah kita hanya merusak mereka? Marilah kita merenungkannya itu secara pribadi di dalam refleksi kehidupan kita. Sahabat Katolik, di bacaan Natal di Injil Lukas bab 2 ayat 1-14, khususnya di ayat 14 yang berbunyi, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sahabat Katolik, kelahiran Yesus terjadi di alam terbuka, di palungan dan di tengah kesederhanaan. Para gembala menjadi simbol kaum lemah, kaum tertindas, dan kaum yang tidak memiliki kuasa. Sedangkan kehadiran domba, sapi, dan hewan ternak lainnya menjadi simbol atau perwakilan alam yang menyambut kelahiran Yesus. Ini merupakan simbol relasi antara manusia dengan ciptaan yang terjalin dengan harmonis. Dengan ini, damai sejahtera di bumi dapat ditafsirkan bahwa damai sejahtera tidak hanya ditujukan kepada manusia, melainkan juga kepada seluruh alam ciptaan. Sahabat Katolik, melalui ayat ini kita diajak untuk merefleksikan bahwa damai sejahtera yang dibawa Yesus Kristus bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk bumi dan ciptaan lainnya. Maka, merayakan Natal berarti kita juga membangun kembali relasi yang harmonis dengan ciptaan, melalui kepedulian, tanggung jawab, dan gaya hidup yang ramah lingkungan. Sahabat Katolik, dengan ini, kelahiran Yesus Kristus sungguh membawa harapan, damai sejahtera, sukacita, bagi seluruh dunia. Sahabat Katolik, sebagai penutup, kiranya perayaan Natal tidak hanya menjadi simbol semata, melainkan menggerakkan hati kita untuk hidup lebih peduli, bertanggung jawab, dan selaras dengan seluruh alam ciptaan. Semoga terang kelahiran Kristus menuntun langkah kita setiap hari, menghadirkan harapan dan damai sejahtera tidak hanya bagi sesama manusia, tetapi juga bagi dunia yang kita huni bersama. Demikian renungan kita hari ini. Selamat merayakan Hari Raya Natal. Tuhan memberkati.